Bagaimana analisis data kualitatif dilakukan? Hal ini sering menjadi pertanyaan para pejuang skripsi ya, khususnya. Baik para pejuang tesis maupun disertasi karena juga masih bingung nih ngadepin pertanyaan tentang ini, apa yang harus dilakukan. Baik, sebelum menjawab dan membahas lebih dalam tentang hal itu, saya mengucapkan selamat datang kepada kalian semua yang sudah berkunjung di channel Tirta Musitama. Di channel ini akan mendapatkan tips sukses belajar di perguruan tinggi bersama saya, Profesor Tirta Musitama. Terima kasih ya yang sudah subscribe. Semoga subscribe juga yang belum subscribe ya. Atau yang sudah subscribe mau like, boleh. Mau nunggu sampai akhir video ini, boleh juga. Nggak apa-apa. Nggak masalah ya. Oke, tadi di awal video ini saya mengatakan bagaimana ya kita atau Anda sekalian melakukan analisis data kualitatif. Nah, dalam sajian pengantar ini ya, tentu kita pertama harus mengetahui ya secara sederhana apa itu definisi penelitian kualitatif. Secara sederhana, penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang menggunakan kualitas ya, sifatnya bisa kata-kata, datanya itu data yang kualitas sifatnya. Biasanya kata, kalimat, frase, ya, mungkin juga gambar, suara gitu ya. Jadi bukan yang bersifat angka atau numerik. Sederhananya seperti itu. Nah, kemudian untuk definisi lebih lengkap, lebih jelas, tentu Anda bisa berkonsultasi, mencari ya sumber-sumber buku-buku metode penelitian yang terpercaya. Baik. Nah, selanjutnya tentu sebelum kita menganalisis lebih dalam ya, membahas lebih dalam, saya selalu mengatakan ya, berulang kali saya sampaikan bahwa penentuan metode penelitian itu sangat tergantung atau ditentukan oleh problem penelitian kita dan pertanyaan penelitian. Ya, jadi jangan ribut dulu tentang metode penelitian apa yang harus dipakai ya gitu. Ini bisa kualitatif atau bisa kuantitatif ya. Nah, yang penting adalah tentukan dulu apa problemnya, lalu pertanyaan penelitiannya apa gitu yang mau menjawab problem penelitian tersebut. Nah, baik, tadi kita akan membahas tentang analisis data kualitatif ya. Nah, apa yang bisa dilakukan dalam analisis data kualitatif? Yang pertama adalah hal yang menjadi ciri khas nih dari penelitian kualitatif adalah coding ya. Coding melakukan pengelompokan ya. Yang tadi kata-kata tadi, frase, kalimat ya yang berasal dari narasumber ya. Kata-kata yang langsung dari narasumber. Nah, Anda bisa quote-quote itu ya dilakukan apa namanya pengelompokan ya, dilakukan kode-kodenya itu. Kemudian yang berikutnya bisa juga pengkodean data itu ya, itu berdasarkan frase yang disusun peneliti. Artinya setelah ada misalnya wawancara banyak dari narasumber, terus dari hasil wawancara itu Anda kumpulkan berapa frase yang menurut Anda penting gitu. Atau Anda mendefinisikan dulu, oh saya mau frase ini gitu ya yang akan saya ambil. Nah, dari situ nanti akan bisa tahap berikutnya ada dikelompokkan. Bisa juga memberikan kode ya, codingan tadi itu berdasarkan konsep-konsep yang ada di bidang ilmu kita, khususnya ilmu sosial humaniora ya. Nah, itu menjadi hal yang penting pertama, pengkodean data. Nah, setelah itu juga diperlukan juga bagaimana pembagian teks ya menjadi hal-hal yang lebih kecil atau menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Kalimat dipecah menjadi frase, frase dipecah menjadi kata gitu ya. Nah, nanti akan dianalisis seperti apa. Mau cari yang frekuensinya, yang sering muncul, frase-frase yang sering muncul, kata-kata yang sering muncul. Nah, yang sering diulang-ulang. Nah, itu bisa dikatakan, wah itu menjadi yang paling penting misalnya. Kata itu menjadi sering muncul karena penting. Ya. Atau kemudian frase ini sering didengung-dengungkan, kok sering banget diucapkan oleh narasumber ya. Nah, ini berarti penting nih. Nah, itu bisa seperti itu. Nah, kemudian hal yang ketiga, setelah dibagi teksnya tadi, ya diberikan label. Ya, di bagian label diberikan
penanda lah, dia diberikan penamaan ya. Nah, label-label ini ya, kalau kita dari hasil wawancara misalnya, Anda misalnya sudah Anda transkrip gitu ya, nah bagian-bagian labelnya bisa ditulis itu ya, di bagian kanan ya, di bagian sisi sebelah kanan yang ada ruang kosongnya ya, atau sebelah kiri gitu, Anda tanda-tandain gitu. Itu kalau dilakukan secara manual. Nah, setelah ada labeling tadi juga, ini yang menurut saya tidak kalah penting langkahnya, adalah mengkelompokkan berdasarkan tema-tema tertentu. Nah, di sini tantangannya para peneliti kualitatif ya. Karena sebenarnya peneliti kualitatif itu tidak juga lebih mudah dibandingkan peneliti kuantitatif gitu ya. Karena apa? Kemampuan peneliti ya, sebagai tools utama dalam penelitian kualitatif itu sangat menentukan. Bagaimana dari kode-kode tadi ya, yang sudah dipisah-pisahkan, sudah diberikan label, kemudian itu dikelompokkan menjadi tema-tema tertentu. Kemampuan menentukan tema ini menjadi penting. Ya kan, apakah temanya A, saya kelompokkan jadi tema B dan tema C gitu. Nah, ini menjadi hal yang sangat menentukan analisis dalam data kualitatif. Temanya seperti apa, itu sangat bergantung tadi terhadap pertanyaan penelitiannya dan problem penelitiannya ya. Nah, itu. Nah, pada dasarnya ya, kalau ingin dirangkum begitu ya, bahwa analisis data kualitatif itu utamanya proses coding, proses pengelompokan bukti-bukti ya yang diperoleh dari narasumber tadi ya, bisa dari FGD, focus group discussion, bisa dari interview atau dari narasi Anda observasi ya. Nah, itu bisa juga lalu dilakukan pelabelan dari ide-ide tersebut, terus kemudian dikelompokkan berdasarkan tema-tema. Nah, tema-tema ini kemudian ya, kalau istilahnya bisa diabstraksikan, diangkat lebih tinggi kepada level refleksi perspektif. Ya, perspektif apa sih? Setelah dikelompokkan kan tahu ini kira-kira konsep apa yang terkait ya. Atau mungkin masuk naik lagi setelah konsep adalah teori apa yang terkait ya. Karena ingat bahwa analisis data kualitatif pada dasarnya kan bersifat induktif. Nah, tadi data-data tadi ya adalah langsung dari lapangan ya. Jadi sifatnya dari data-data dulu, muncul pola-pola, pattern-pattern ya, dikelompokkan kemudian naik ke abstraksi teori, apakah itu pengembangan teori, apakah itu kemudian bahkan memunculkan teori baru gitu ya. Idealnya begitu gitu. Tapi kalaupun tidak sampai ke sana, tidak ada masalah. Nah, kayaknya rumit banget gitu ya. Sebenarnya penelitian kualitatif ya. Analisisnya juga rumit ya. Nah, sekarang ya di zaman kemajuan seperti ini ya sebenarnya Anda peneliti kualitatif sangat terbantu dengan adanya software pengolahan data kualitatif ya sebagai alat bantu. Nah, di situ membantu kita ya setelah kita lakukan transkrip misalnya dari wawancara, ya FGD, interview atau observasi yang dituliskan baik itu bersifat tulisan ya, kalimat atau bahkan gambar gitu ya. Nah, dengan adanya software itu Anda bisa pakai ya. Dengan bantuan software dia akan mengenali, mengkelompokkan, membantu memberikan label ya. Anda bisa menamai itu label-labelnya, Anda juga bisa melakukan analisisnya apa. Apakah misalnya ya dari aspek frekuensi sering muncul mana katanya yang sering muncul, frasa mana yang sering muncul. Nah, mungkin Anda juga ingin melihat bagaimana ditambahkan analisis warna misalnya, analisis visualnya gitu, itu memungkinkan sehingga membuat lebih mudah ya, membuat lebih menarik ya. Nah, tentu ya, walaupun sudah ada software-nya, yang terpenting adalah kemudian interpretasi ya. Bagaimana analisisnya, bagaimana memaknai data-data kualitatif itu. Semua sangat tergantung kepada peneliti. Software hanyalah alat bantu. Nah, demikian semoga bermanfaat apa yang saya sampaikan pengantar analisis data kualitatif ini. Tentu ya, materi ini saya sarikan dari banyak buku, banyak sumber terkait dengan penelitian, banyak sekali ya. Anda bisa jumpai itu di toko buku baik online maupun yang secara fisik ya, ada ya. Salah satu
favorit kita adalah karya Creswell ya, baik itu apa namanya metode Max Method ya, yang di situ merangkum kualitatif dan kuantitatif ya, ataupun pendekatan khusus kualitatif gitu ya. Silahkan, banyak sekali para begawan-begawan metode penelitian yang bukunya Anda bisa gunakan. Bisa juga Anda menggunakan banyak buku dari para begawan metode penelitian di Indonesia. Tidak ada masalah. Semoga ini menjadi trigger untuk belajar lebih jauh ya. Kalau Anda juga ingin mengetahui informasi tentang analisis data kuantitatif ya, juga silahkan. Ini sudah ada video yang saya buat. Nah, Anda bisa lanjutkan mengeklik video ini. Terima kasih banyak, sukses buat Anda semua. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Terima kasih, salam sehat selalu.